Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan materi audit sistem informasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pemisahan tugas dan fungsi dalam suatu sistem informasi untuk materi pertemuan 11 ya. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan adalah beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Jadi di sini pada pelaksanaan atau implementasi suatu sistem informasi itu user dipilah-pilah ya. Maksudnya di sini pemisahan tugas adalah seorang admin yang bertanggung jawab membagi user dan membuat password untuk masing-masing user. Nah, itu harus bisa memetakan siapa yang bertugas di divisi A, siapa yang bertugas di divisi B, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan masing-masing user di sini itu mempunyai akun, user dan password masing-masing. Dan ini rahasia karena di sini di paragraf kedua hampir semua user atau orang atau brandware memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Nah, ini yang dihindari. Makanya masing-masing user itu mempunyai password yang sifatnya rahasia, tidak untuk dibagi-bagikan ke pengguna lain. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Nah, di sini ada pembagian tugas dipetakan menjadi 10 user di sini. Yang pertama ada administrasi sistem, yang kedua ada manajemen jaringan atau network management. Nah, ini dipimpin oleh seorang network administrator. Yang ketiga ada security management atau security system. Ya, di sini dipegang oleh seorang network administrator juga yang mempunyai kewenangan mengenai keamanan suatu sistem informasi. Yang keempat, manajemen perubahan atau change management. Nah, di sini adalah orang yang mempunyai hak akses untuk merubah atau mengakses suatu sistem. Ya. Yang kelima, user. User itu para karyawan biasa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang keenam ini analis sistem. Analis sistem ini kerjaan kita ya sebagai seorang yang bekerja di divisi IT, seorang S1 sistem informasi dicetak menjadi seorang analis sistem. Yang ketujuh ada programmer ya, di sini orang-orang yang ahli di bidang programming mempunyai akses untuk merubah suatu kode program di suatu perusahaan. Operasi komputer, nah ini di sini IT support ya atau IT helpdesk. Kalau di kampus itu seperti Sunan helpdesk. Nah, dia fungsinya untuk mengatasi trouble-trouble para user. Jadi jika ada user atau karyawan di poin 5 ini yang nggak bisa login atau lupa password dan lain-lain, nah di sini menghubungi operasi komputer. Perpustakaan sistem informasi. Nah, di sini information system library. Ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang menguasai dokumen-dokumen perusahaan atau SOP-SOP perusahaan. Pengendalian data atau data control. Nah, di sini biasanya di bagian IT juga, bagian database, bagian dari tugas kita ini untuk mengelola data atau data control di sini. Atau istilah kerennya EDP, Electronic Data Processing. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Nah, di sini di suatu perusahaan memang biasanya itu dibagi-bagi ya, sesuai tugas masing-masing. Sesuai dengan slide ini ada 10 bidang. Nah, di situ di dalamnya ada orang-orang yang berbeda mempunyai user dan password masing-masing. Mengizinkan seseorang untuk melakukan 2 atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Nah, ini dihindari ya, kalau bisa
sesuai bidang masing-masing, tidak dipasrahkan ke beberapa orang. Ya, makanya kalau perusahaan besar itu sudah dipilah-pilah sesuai dengan bagian masing-masing. Beda cerita kalau masih perusahaan kecil, SDM-nya jumlahnya cuman kecil. Nah, mungkin ini merangkap-rangkap. Ya, cuman di sini harus profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Nah, ini di sini dijelaskan tempatkan perlengkapan komputer di ruang yang terkunci dan batas akses hanya untuk personel yang memiliki otoritas saja. Nah, di sini kalau di kampus kayak di lab ya. Terus di ruang PSI. Memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Nah, ini hanya satu pintu aja dan kuncinya ini yang bawa hanya satu orang untuk keamanan secara fisik ya, ini belum software tapi secara hardware. Meminta ID pegawai yang sesuai, nah ini tugasnya security. Meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Nah, ini ada catatan ya, catatan manual siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar ke dalam suatu ruangan di suatu sistem informasi. Gunakan sistem alarm keamanan. Nah, ini alarm ini untuk mengatasi pencurian atau bencana atau kebakaran. Ketika suatu saat perusahaan terjadi kebakaran, nah di sini alarm berbunyi. Bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Lanjutan ya, batasi akses atau saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otoritas. Nah, intinya di sini komputer yang mempunyai otoritas perusahaan ini tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak berwenang. Pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya ya, ini bagian dari keamanan. Batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Nah, ini server, hard disk, server data, hard disk eksternal harus tersimpan dalam almari rapat ya, arsip-arsip perusahaan. Tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Ya, ini keamanan gedung, hidran, alat untuk pemadam kebakaran harus ada sesuai dengan SOP perusahaan. Pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, ini bagian dari keamanan untuk mengatasi bencana di suatu perusahaan. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan kepada mereka, dan mereka hanya melakukan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Jadi di sini intinya sesuai hak akses masing-masing, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Nah, di sini ada password ya, otomatis ini user password. Identifikasi melalui kepemilikan fisik. Nah, ini contohnya login menggunakan deteksi wajah, atau login menggunakan tanda tangan, atau login menggunakan sidik jari jempol, dan seterusnya, kayak kalau absensi ya. Identifikasi biometris, nah ini seperti yang saya bilang tadi, jadi fungsi fisik manusia di sini digunakan untuk akses ke suatu sistem. Macam-macam ini, sidik jari ada, deteksi wajah ada, deteksi retina ada, tanda tangan ada ya, dan di sini dilakukan uji kesesuaian. Macam-macam security system. Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Nah, ini training untuk user, untuk control system. Batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin buatlah kebijakan dan prosedur. Nah, di sini untuk mengakses hardware dan software di suatu ruangan sistem informasi harus ada SOP-nya atau standar operasional prosedur. Tidak semua orang bisa akses, tidak semua orang mempunyai password di sini ya. Next. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan di dalam mobil. Nah, ini intinya PC tidak boleh sering-sering mobile ya. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Nah, ini hard disk perusahaan
data-data perusahaan atau server data atau backup data, ini harus aman ruangannya. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal. Nah, ini timer ya. Timer untuk komputer kayak di lab itu, misal mahasiswa lupa mematikan komputer, nanti jarak sekian menit atau sekian jam otomatis komputer itu shutdown sendiri. Jadi tidak ada komputer yang nyala, mungkin laborannya lupa tidak mematikan terus dia nyala semalam suntuk, itu enggak ya, karena ada sistem shutdown otomatis. Buatlah cadangan hard drive secara teratur. Nah, ini backup data ya, menggunakan hard disk eksternal. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Nah, ini fungsi enkripsi. Anda bisa pelajari sendiri, ini banyak sekali metode enkripsi di suatu pemrograman. Intinya ini merubah user dan password agar tidak bisa dibaca secara kasat mata. Ya. Buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Nah, ini firewall. Ya. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Jadi ketika di restart suatu komputer itu harus melewati sistem pengamanan, yaitu login untuk masuk ke Windows. Gunakan pengendalian password yang berlapis. Nah, di sini ada password Windows, ada password sistem. Nah, untuk mengakses data-datanya mungkin ada password user khusus di sini. Gunakanlah spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Nah, ini firewall yang paling aman bisa menggunakan antivirus ya, Norton, McAfee atau Windows Firewall. Di situ kita bisa men-setting keamanan untuk sistem kita. Berikut ini adalah alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Nah, ini masuk ke bidang internet dan e-commerce ya, suatu perusahaan dagang. Ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Nah, ini bisa menyebabkan produk ini diakses oleh masyarakat internasional, karena ketika terhubung dengan internet otomatis kita terhubung dengan jaringan terbesar di seluruh dunia. Apalagi kalau produk-produk kita menggunakan bahasa Inggris ya, ini sangat welcome. Para bule, masyarakat asing atau dari luar negeri itu mengakses produk dari perusahaan kita. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Nah, ini dipelajari di mata kuliah e-bisnis nanti semester 7. Bagaimana kita bersaing dengan kompetitor perusahaan lain melalui sistem e-bisnis dan e-commerce ya, karena produknya sangat bervarian, harganya juga sangat bervarian ya. Selisih Rp100 pun konsumen akan berpindah ya, karena konsumen bisa sangat bebas memilih produk-produk di portal penjualan online. Akses pesan ke yang lain, nah ini direct messenger di suatu sistem. Banyak website yang pengamanannya salah. Nah, ini harus dipegang oleh orang-orang IT. Tidak asal bikin website terus dipublish, karena website itu kita nggak tahu siapa saja yang mengakses ya. Jadi harus ada sisi keamanan di sini. Dan yang terakhir ini ada hacker tertarik pada internet. Nah, ini bahayanya kalau kita bermain internet, kalau kita mendevelop suatu sistem dan online ya, di sini banyak hacker yang tertarik pada sistem kita, coba untuk masuk ke dalam suatu sistem kita. Nggak usah perusahaan deh, portal itu loh, portal UMK itu aja maksudnya banyak yang tertarik. Coba masuk menggunakan SQL injection, menggunakan device, menggunakan metode apa saja untuk coba membobol password portal. Passwordnya dosennya terutama untuk melihat nilai di sini. Cuman nggak ada kalau di SI ya. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet. Nah, di sini ada fungsi password seperti yang sudah kita bahas, teknologi enkripsi, dekripsi, dan prosedur verifikasi routing. Nah, di sini routing firewall ya. Jadi perusahaan itu tidak hanya menerapkan satu firewall, software-software yang dipasang di suatu server, tapi dia terkadang menggunakan firewall yang berlapis, sehingga keamanannya terjamin ya.
Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall. Nah, ini yang saya bahas tadi, hardware dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar, jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan. Jadi firewall itu apa? Ya server, ya komputer. Jadi dia pintu masuk dari luar ke sistem kita yang terhubung dengan internet. Ya. Biasanya di server firewall ini, di komputer firewall ini terpasang software-software yang bisa mendeteksi para hacker yang masuk. Ya, contohnya software-software firewall, Windows Firewall, software-software antivirus, ya, Norton, McAfee, dan lain-lain, dan sistem keamanan yang lain tentunya. Anda bisa browsing cara men-setting firewall dan seterusnya. Amplop elektronik, nah ini email, ya, email di suatu perusahaan. Dua kategori pengendalian yang mampu memastikan keterpeliharaan sistem. Di sini ada pengembangan proyek, pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen. Oke, next saja. Ini manajemen proyek. Kalau di perkuliahan, ya, membantu memastikan keterpeliharaan sistem. Jadi memelihara sistem, maintenance system di sini. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut. Yang pertama ada rencana, planning, ya, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja, dan pasca implementasi. Jadi kalau di SDLC, System Development Lifecycle, di sini ada analisa, ada desain, ada implementasi, dan ada testing, ya, peninjauan. Sesuai dengan metode pengembangan sistem di sini. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Peninjauan secara berkala terhadap semua sistem. Nah, ini maintenance, ya, ditinjau kembali sistemnya. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Nah, ini laporan. Pencatatan dan peninjauan permintaan, perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Nah, ini audit kontrol. Ya, jadi para pengguna sistem memberikan masukan, di sistem saya kurang seperti ini, di sistem saya kurang seperti ini. Nah, ini diserahkan oleh audit, dan audit diserahkan oleh pimpinan, pimpinan menugaskan para programmer untuk melakukan perubahan. Penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan kebijakan dan standar keandalan sistem. Nah, ini audit juga, ya. Keandalan sistem, stabilitas sistem di sini ditinjau, ya. Jangan sampai sistem ini trouble ketika proses produksi berjalan. Next, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Ya, ini penyusunan semua perubahan, ya, sesuai dengan kategori prioritas atau skala prioritas di sini. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Nah, ini sesuai SOP, ya. Ada satu prosedur khusus yang mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Nah, ini implementasi dari semua perubahan ke dalam suatu sistem informasi manajemen. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen IT terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Nah, ini audit di divisi IT untuk semua perubahan hardware dan software. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Nah, di sini pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya manusia. Masuk ke dalam perubahan pengendalian suatu manajemen di perusahaan. Pengontrolan hak akses, nah ini seperti tadi yang kita bahas, hak akses untuk masing-masing user. Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai dengan SOP di sini. Pengujian semua perubahan hardware dan infrastruktur. Nah, ini seperti tadi audit, ya, perubahan software hardware. Pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Nah, ini di proses audit, ya, pemastian ada rencana pelindungan melindungi semua perubahan yang kritis. Jadi perubahan-perubahan itu tidak angger, ya, tidak asal perubahan. Jadi di sini ada satu kewenangan yang mengontrol ini. Jadi sistem tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Di sini diatasi, ya, oleh orang-orang yang mempunyai otorisasi. Implementasi fungsi kepastian kualitas. Nah, ini kualitas produksi dikontrol.
Pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Nah, setiap ada perubahan, hasil dari audit, hasil dari kontrol itu didokumentasikan. Jadi tahu ya, sistem lama seperti ini, sistem baru seperti ini. Hardware lama seperti ini, hardware baru seperti ini. Ya. Ada laporannya di sini. Integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Oke. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam pemrosesan data. Nah, ini pengendalian aplikasi atau kontrol, audit, untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan. Ya, jika ada kesalahan, ada bug di sini, dilaporkan ke pimpinan dan diteruskan ke programmer untuk dibenahi dalam suatu transaksi setiap tahap dalam pemrosesan data. Ya. Pengendalian sumber data. Nah, di sini perusahaan harus membentuk suatu prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otoritas akurat, lengkap, dan jelas. Oke. Next. Nah, di sini sumber data macam-macamnya. Yang pertama ada form atau formulir di suatu perusahaan. Ngecek nomor urut formulir, lalu dokumen yang berjalan, pembatalan dan penyimpanan dokumen, otorisasi dan pemisahan tugas, visual scanning, verifikasi digit pemeriksaan, verifikasi kunci. Nah, ini kalau di skripsi itu FOD, flow of document ya. Jadi bagaimana dokumen itu berjalan, dokumen apa aja yang dibutuhkan, dokumen apa aja yang dihasilkan. Nah, itu di sini. Sebagai sumber data dia. Ya. Integritas, rutinitas, validasi input. Nah, ini validasi input bagian dari audit, yaitu program memeriksa integritas data pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Di sini ada pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, ya, input, batasan input, urutannya, batasannya, kelogisannya, terus datanya redundan atau enggak, kembar atau enggak, terus fill-nya itu sesuai atau enggak, terus tanda baca, ya, inputan yang bisa dimasukkan, terus validitas ini misal NIM 2017-53001 berarti sekian digit, ya, harus valid, dan kapasitas. Ya. Di sini adalah pengecekan validitas input, batasan fill, kelogisan fill, urutan tanggal, ya, data, dan seterusnya. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC, mengurangi kesalahan dan penghilangan. Nah, di sini entry data online, ya, pada suatu sistem berbasis internet, e-commerce contohnya. Nah, ini contohnya ada pemeriksaan fill, ada nomor ID, ya. Dicek pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis, auto input ini. Terus ada notifikasi, pemberitahuan, praperformatan, ya, format inputan. Terkadang kan kita input salah format. Nah, di situ harus ada warning, ya, misal kurang caps lock atau huruf besar harus ada, atau kombinasi angka huruf. Pengujian kelengkapan, nah ini kelengkapan input, verifikasi closed loop, nah ini satu perulangan di dalam sistem, ya. Catatan transaksi, pesan kesalahan, dan seterusnya. Data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan sepenuhnya untuk memenuhi persyaratan legal. Nah, ini penyimpanan data online di sini. Next. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan menyimpan data adalah sebagai berikut. Nah, ini pengendalian umum. Yang pertama SOP, kebijakan, prosedur. Yang kedua aturan pengendalian data. Yang ketiga prosedur rekonsiliasi, masih di SOP ini. Yang keempat rekonsiliasi data eksternal, ini penggunaan data eksternal, hak aksesnya seperti apa, penyimpanannya seperti apa. Dan yang terakhir ada pelaporan, misal ada penyimpangan di sini dilaporkan ke pimpinan perusahaan.
Integritas pengendalian dan pemrosesan data. Di sini ada pemeriksaan sirkulasi data. Nah, ini dicek. Terus nilai default dicek, pencocokan data dicek, label file. Nah, ini penamaan file. Ya, harus rapi, harus urut sesuai tanggal. Mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database. Nah, ini para DBA, database administrator. Pengendalian konversi data, pengamatan data. Nah, ini tugasnya para IT di sini, konversi data, pengamatan data ya. Selanjutnya, pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output. Nah, ini output ini laporan ya. Dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari. Nah, itu laporan setiap hari dikontrol, laporan bulanan dikontrol, laporan tengah tahun dikontrol, laporan tahunan dikontrol. Mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai. Nah, ini distribusi laporan ya. Laporan dari satu divisi A ke divisi B, laporan dari divisi A dan divisi B ke pimpinan ya. Ini mendistribusikan suatu output laporan. Mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketetapan semua output komputer yang mereka terima. Nah, ini kontrol output para penerima laporan ini harus selektif ya. Lengkap atau enggak, tepat atau enggak, dicek sistemnya berjalan dengan baik atau enggak. Sistem yang baik itu menghasilkan laporan yang tepat, akurat ya. Menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Nah, ini data-data rahasia di suatu perusahaan biasanya ada teori penyusutan atau kapan data ini dihilangkan atau dihancurkan sebagai dokumen rahasia perusahaan. Transmisi data. Nah, ini untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan. Nah, ini transmisi data dalam suatu perusahaan ya. Kesalahan transmisi data dapat diminimalkan dengan menggunakan ya, yang pertama ada enkripsi data, yang kedua ada verifikasi routing ya, firewall, yang ketiga ada pemeriksaan kesamaan atau data kembar atau enggak, harusnya ini secara otomatis dari sistem, dan teknik pengetahuan pesan. Nah, ini direct message atau DM atau chat engine di dalam suatu perusahaan, sistem perusahaan ya. Jadi ketika masuk di suatu perusahaan, terkadang sistem informasinya di situ ada fasilitas chat engine, forum per divisi. Jadi bisa ngobrol antar divisi di situ. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau ED atau Electronic Fund Transfer atau EFT dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Nah, ini kontrol di sini ya, dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan sistem, intinya gitu. Lebih aman dia. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan jumlah prosedur pengendalian. Nah, di sini prosedur pengendalian nomor 1, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Nah, ini akses ke dalam suatu jaringan server dikontrol ya, tidak semua orang bisa masuk. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Nah, di sini identifikasi elektronik menggunakan biometrik yang kita bahas tadi ya, menggunakan sidik jari atau deteksi wajah ya. Jadi hanya orang-orang yang terekam datanya saja yang bisa masuk. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting, dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Nah, ini intinya perubahan password ya. Jadi kayak login kita, email kita, ATM kita, itu PIN-nya, password-nya harus dirubah. Paling tidak sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan itu terus ya. Jadi di sini ada bagian dari kontrol keamanan untuk akses ke sistem. Harus periodik dirubah ini passwordnya. Enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Jadi data yang bergerak itu harus terenkrip ya, terkunci. Rincian semua transaksi harus dicatat, yang ditinjau ulang secara berkala dan mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Nah, di sini log harian
suatu transaksi, bukan suatu, semua transaksi ada catatannya, kapan dikirim, kapan diterima, kapan keluar gudang, kapan masuk gudang, dan seterusnya. Oke, selesai slide-nya. Sekian kuliah dari saya, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan silahkan Anda, mari kita diskusi di WA Group ya. Kuliah sampai di sini dulu. Kuliah saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.